Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspita Dewi. Saya dari kelas DM2 2022. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai materi implementasi design thinking dalam problem solving pada mata kuliah pemecahan masalah kompleks dan empati kecerdasan emosional. Materi ini sangat penting karena di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks, kita tidak bisa menyelesaikan masalah hanya berpikir linear atau berbasis asumsi saja. Diperlukan pendekatan yang lebih empatik, kreatif, dan adaptif. Salah satunya yaitu design thinking. Baik, untuk slide pertama yaitu ada konsep dasar design thinking, yaitu pendekatan problem solving berpusat pada manusia. Artinya, design thinking menjadikan manusia atau pengguna sebagai fokus utama dalam menyelesaikan masalah. Solusi tidak dibuat hanya berdasarkan data teknis atau sudut pandang organisasi, tetapi berdasarkan pengalaman pengguna yang nyata. Kedua, ada fokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna, yaitu pendekatan ini berusaha memahami apa yang benar-benar dibutuhkan pengguna, termasuk kesulitan, harapan, dan perasaan mereka saat menggunakan suatu layanan atau produk. Yang ketiga, ada bersifat kreatif dan interaktif, yaitu design thinking mendorong munculnya ide-ide kreatif dan memungkinkan solusi diperbaiki secara berulang melalui proses uji coba dan evaluasi. Design thinking merupakan sebuah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia. Artinya, fokus utama adalah mencari solusi bukan pada teknologi dan sistem, tetapi pada pengguna yang mengalami masalah tersebut. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman terhadap kebutuhan pengalaman dan konteks pengguna. Banyak solusi gagal bukan karena teknologinya buruk, tetapi karena tidak sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Design thinking juga bersifat kreatif dan interaktif, berarti mendorong munculnya ide-ide baru, sedangkan interaktif berarti solusi tidak langsung dianggap benar, tetapi terus diuji dan diperbaiki berdasarkan umpan balik. Selanjutnya, karakteristik design thinking. Yang pertama ada human centered, yaitu setiap solusi selalu dikaitkan dengan kebutuhan manusia, bukan semata-mata efisiensi sistem atau teknologi. Yang kedua ada kolaborasi, yaitu proses design thinking melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang berbeda agar muncul suatu sudut pandang yang beragam dan mengurangi bias. Ketiga ada optimis, yaitu pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa setiap masalah pasti memiliki solusi, tidak berproses dengan cara yang tepat. Keempat ada eksperimental, yaitu solusi tidak langsung dianggap benar, tapi diuji melalui eksperimen dan prototipe untuk melihat respon pengguna. Selain itu, design thinking memiliki prinsip interaktif dan tidak linear, yaitu di mana setiap tahap dapat dibutuhkan sesuai kebutuhan. Proses ini memungkinkan pembelajaran berkelanjutan dan mengurangi resiko kegagalan sosial. Untuk slide selanjutnya yaitu ada prinsip interaktif dalam design thinking. Yang pertama yaitu ada proses tidak linear, yaitu tahapan design thinking yang tidak harus dilakukan secara urut dan kaku. Setiap tahap bisa kembali ke tahap sebelumnya. Yang kedua ada tahapan bisa diulang, atau jika hasil pengguna belum sesuai, proses dapat dikembalikan ke tahap ide atau define untuk perbaikan. Yang ketiga ada belajar dari umpan balik, yaitu masukan dari pengguna digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk menyempurnakan solusi. Kemudian
Selanjutnya ada elemen utama design thinking, yaitu ada people centered, yaitu fokus pada manusia sebagai pengguna utama solusi. Kemudian yang kedua ada highly creative, yaitu mendorong munculnya ide-ide baru dan inovatif. Yang ketiga ada hands on, yaitu belajar dengan cara langsung mempraktikkan ide, bukan hanya berpikir teoritis. Yang keempat ada interaktif, yaitu sosial dikembangkan secara bertahap dan berulang. Design thinking dibangun oleh 4 elemen utama, yaitu pendekatan yang selalu berangkat dari perspektif pengguna. Masalah dipahami berdasarkan pengalaman nyata pengguna, bukan berdasarkan asumsi pembuat solusi. Selanjutnya ada elemen people centered, yaitu yang pertama ada fokus pada pengguna. Fokus pada pengguna yaitu pengguna menjadi sumber utama informasi dalam memahami masalah. Yang kedua yaitu mengutamakan empati. Empati berarti mencoba memahami apa yang dirasakan dan dialami pengguna, bukan sekedar menilai dari luar. Yang ketiga yaitu memahami konteks nyata. Masalah dipahami sesuai kondisi nyata pengguna, bukan asumsi pembuat solusi. Kemudian ada elemen highly kreatif, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berpikir di luar kebiasaan, yaitu mendorong ide-ide yang tidak biasa dan berkembang dari solusi umum. Kedua, mengeksplorasi berbagai sudut pandang. Masalah dilihat dari berbagai spesifik agar solusi lebih kaya. Yang ketiga yaitu tidak terpaku pada solusi lama. Pendekatan ini membuka peluang solusi baru yang lebih relevan dengan kondisi yang nyata. Selanjutnya untuk elemen utama design thinking. Design thinking yang pertama ada people centered, yaitu fokus pada manusia sebagai pengguna utama solusi. Yang kedua ada highly creative, yaitu mendorong munculnya ide-ide baru dan inovatif. Yang ketiga ada hands on, yaitu belajar dengan cara langsung berpraktik ide, bukan hanya berpikir teoritis. Yang keempat ada solusi interaktif, yaitu solusi dikembangkan secara bertahap dan berulang. Selanjutnya ada tahapan design thinking. Tahapan design thinking ini memiliki 5 tahapan utama, yaitu empatis, define, ide, prototype, dan teks. Tahapan pertama yaitu ada empatis. Empatis bertujuan memahami pengguna secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan keterlibatan langsung. Di tahap ini, kita belajar melihat masalah dari sudut pandang pengguna. Yang kedua, seperti memahami pengguna secara mendalam. Yang kedua ada define, yaitu merumuskan masalah utama berdasarkan hasil empati. Tahapan kedua ini berfungsi merumuskan inti masalah berdasarkan hasil empati. Masalah baru dirumuskan secara jelas, spesifik, dan berorientasi pada pengguna. Kemudian yang ketiga ada ide, yaitu menghasilkan berbagai ide solusi. Tahapan ketiga ini merupakan tahapan eksplorasi ide. Pada tahap ini dihasilkan sebanyak mungkin solusi melalui teknik seperti brainstorming, brainwriting, dan mind mapping. Kemudian yang ketiga itu ada prototype. Baik, untuk selanjutnya ada
di tahap design thinking yaitu ada prototype, yaitu mewujudkan ide dalam bentuk nyata. Yang terakhir ada test, yaitu menguji solusi dan mendapatkan umpan balik. Untuk slide selanjutnya yaitu ada di slide tahapan empatis. Tahapan empatis yaitu ada 3, yaitu observasi pengguna, yaitu mengamati langsung perilaku dan kebiasaan pengguna. Yang kedua ada wawancara mendalam, yaitu menggali perasaan, kebutuhan, dan masalah pengguna melalui percakapan. Yang ketiga yaitu menggali kebutuhan dan masalah. Tujuannya menemukan akar masalah, bukan hanya gejala permukaan. Empatis adalah fondasi utama. Di tahap ini kita berusaha memahami pengalaman, motivasi, dan hambatan pengguna. Caranya melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan keterlibatan nyata. Alat bantu seperti empati map digunakan untuk memetakan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilihat dan dilakukan pengguna. Teknik 5Y juga penting untuk menggali akar masalah dengan bertanya mengapa berulang kali, terutama agar problem solving berangkat dari realitas pengguna, bukan asumsi. Kemudian untuk slide selanjutnya ada tahap define, dibagi menjadi 3, yaitu mensistensis data empati, data hasil observasi, dan wawancara dirangkum dalam dan dianalisis. Kedua, merumuskan inti masalah. Masalah difokuskan agar tidak terlalu luas atau kabur. Yang ketiga, ada fokus pada sudut pandang pengguna. Masalah dirumuskan berdasarkan pengalaman pengguna, bukan asumsi organisasi. Tahapan define adalah tahapan yang bersistensi data empati menjadi rumusan masalah yang jelas, fokus, dan relevan. Rumusan masalah yang baik berdasarkan human-centered, spesifik, dan membuka ruang eksplorasi solusi. Kesalahan yang sering terjadi adalah merumuskan masalah terlalu luas atau terlalu teknis, sehingga membatasi kreativitas. Kualitas tahap define sangat menentukan arah solusi. Jika masalah dirumuskan tepat, ideasi akan menghasilkan solusi yang relevan. Untuk tahap selanjutnya yaitu ada tahap ide, yaitu dibagi menjadi 3, ada brainstorming, yaitu mengumpulkan ide sebanyak mungkin tanpa menilai benar atau salah. Kedua, ada brainwriting, yaitu setiap anggota menuliskan ide secara mandiri agar semua berpartisipasi. Yang ketiga yaitu ada mind mapping, menghubungkan ide-ide agar terlihat pola dan kemungkinan solusi terbaik. Untuk tahapan ide ini adalah tahap eksplorasi ide sebanyak mungkin. Prinsipnya, kualitas mendahului kuantitas mendahului kualitas. Teknik brainstorming digunakan untuk mengumpulkan ide-ide secara terbuka tanpa penilaian awal. Brainwriting membantu memastikan partisipasi merata. Mind mapping digunakan untuk mengorganisasikan ide secara visual, sedangkan storyboard memvisualisasikan ide dalam bentuk skenario pengguna. Tahap ini mencegah kecenderungan memilih solusi aman atau familiar dan mendorong keberanian berpikir di luar kebiasaan. Untuk slide selanjutnya ada tahap prototype dan tes, yaitu membuat prototipe sederhana. Prototipe dibuat secara cepat dan murah untuk uji awal. Kedua yaitu menguji ke pengguna. Pengguna mencoba langsung solusi yang dibuat. Ketiga yaitu mengumpulkan umpan balik. Respon pengguna digunakan untuk evaluasi dan perbaikan solusi.
Untuk tahapan prototype adalah tahap mewujudkan ide dalam bentuk nyata. Prototipe tidak dimaksudkan sebagai produk akhir, melainkan sebagai alat belajar dan uji asumsi. Bentuknya bisa berupa sketsa, model sederhana, simulasi peran, atau versi digital awal. Pendekatan low fidelity sering digunakan agar cepat mendapatkan feedback tanpa biaya besar. Prototipe membantu mengurangi resiko kegagalan dan sering memunculkan insight baru dari interaksi pengguna. Untuk tahapan terakhir yaitu tes. Tes adalah tahap menguji prototipe dengan pengguna. Fokusnya bukan menjelaskan konsep secara teoritis, tetapi melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan solusi. Feedback pengguna menjadi sumber pembelajaran utama. Kritik dan kebingungan dianggap informasi berharga. Hasil pengujian bisa mengarah pada penyempurnaan prototipe, redefinisi masalah, atau kembali ke tahap empatis. Tes menegaskan bahwa design thinking adalah proses belajar berulang. Kelima tahap ini membentuk siklus pembelajaran yang berkelanjutan. Untuk studi kasusnya yaitu studi kasus jalan tol, yaitu ada kemacetan saat mudik. Volume kemacetan tinggi menyebabkan kepadatan lalu lintas. Yang kedua, ada rest area tidak memadai. Kapasitas dan fasilitas rest area tidak cukup menampung pengguna. Yang ketiga, yaitu ada antrian panjang di gerbang tol. Untuk studi kasus jalan tol pada tahapan empatis dan define, pada layanan jalan tol, tahapan empatis dilakukan dengan melibatkan 200 pengguna. Hasilnya menunjukkan bahwa masalah utama rest area tidak memadai, pelayanan kurang responsif, kemacetan di ruas tol, dan antrian panjang di gerbang tol. Untuk tahapan define, kemudian merumuskan 4 kategori masalah. Yang pertama ada layanan rest area, kualitas pelayanan, kemacetan ruas tol, dan kemacetan gerbang tol. Rumusan ini memastikan masalah yang dipecahkan sesuai pengalaman pengguna. Untuk studi kasus jalan tol pada tahapan ide, prototipe, dan tes. Berdasarkan rumusan masalah, tahapan ide menghasilkan ide utama yaitu aplikasi layanan terpadu dan sistem pembayaran nirsentuh atau ITC. Prototipe kemudian dibuat untuk mensimulasikan aplikasi dan mekanisme ITC. Untuk tahapan tes melibatkan pengguna langsung untuk menguji interaksi dengan prototipe. Feedback digunakan untuk menyempurnakan solusi sebelum implementasi penuh. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana design thinking mampu mengurangi masalah kompleks di skala besar. Kasus pertama adalah penerapan design thinking pada layanan jalan tol, khususnya pada periode mudik. Hasil tahap empati menunjukkan beberapa masalah utama seperti kemacetan, keterbatasan rest area, dan antrian panjang di gerbang tol. Setelah masalah didefinisikan, dilakukan tahapan ide yang menghasilkan solusi seperti aplikasi informasi real time, seperti yang tadi dijelaskan, dan sistem pembayaran elektronik tanpa sentuh atau ITC. Solusi tersebut kemudian diuji melalui prototipe dan mendapatkan umpan balik pengguna untuk menyempurnakan lebih lanjut. Untuk studi kasus
Untuk solusi tersebut kemudian diuji melalui prototipe dan mendapatkan umpan balik pengguna untuk menyempurnakan lebih lanjut. Studi kasus ini menunjukkan bahwa design thinking dapat meningkatkan kualitas layanan dan organisasi berskala besar. Untuk slide selanjutnya yaitu ada contoh dari studi kasus UMKM. Yang pertama, waktu tunggu lama, proses pelayanan kurang efisien. Yang kedua yaitu menu kurang jelas, pelanggan kesulitan memahami pilihan menu. Yang ketiga yaitu pengalaman pelanggan kurang nyaman. Masalah utama pada pengalaman bukan harga atau kualitas produk. Pada studi kasus UMKM, tahap empatis dan define. Pada UMKM kuliner, tahapan empatis menemukan masalah seperti waktu tunggu lama, menu tidak jelas, terus interaksi minim, dan asumsi pemilik yang keliru. Kemudian pada tahap define, merumuskan masalah utama dari sudut pandang pelanggan. Mereka ingin memperoleh makanan cepat dan memahami menu secara dengan mudah, tetapi terhambat oleh waktu tunggu dan informasi menu. Rumusan ini mengarahkan solusi pada peningkatan customer experience. Untuk studi kasus UMKM pada tahapan ide, prototipe, dan tes, yaitu solusi yang dihasilkan pada tahapan ide antara lain yaitu menu visual yang lebih komunikatif, sistem pre-order via WA, pengaturan ulang alur pelayanan, dan meningkatkan interaksi personal. Prototipe diwujudkan dengan papan menu baru, simulasi antrian, dan uji coba pre-order. Pada tahapan tes menunjukkan hasil positif, waktu tunggu berkurang, pelanggan tidak cepat mengambil keputusan, dan interaksi lebih personal. Ini membuktikan design thinking efektif dalam bahkan di skala kecil. Studi kasus kedua adalah penerapan design thinking pada UMKM sektor kuliner. Hasil empati menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada harga atau kualitas produk, melainkan pada pengalaman pelanggan, seperti waktunya lama dan menunya kurang jelas. Solusi yang dihasilkan relatif sederhana, seperti penyederhanaan menu, pengaturan ulang alur pelayanan, dan pemesanan melalui aplikasi pesan singkat. Hal ini menunjukkan bahwa design thinking dapat diterapkan secara efektif meskipun dengan sumber daya terbatas. Untuk slide terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, design thinking bersifat human-centered, yaitu solusi selalu berangkat dari kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu proses kreatif dan iteratif. Solusi dikembangkan melalui kreativitas dan perbaikan berulang. Yang ketiga yaitu relevan untuk berbagai konteks. Design thinking dapat diterapkan pada organisasi besar maupun UMKM. Sebagai kesimpulannya, design thinking merupakan pendekatan problem solving yang human-centered, kreatif, dan interaktif. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa masalah yang diselesaikan adalah masalah yang tepat, serta solusi yang dihasilkan memiliki nilai nyata bagi pengguna. Studi kasus menunjukkan bahwa design thinking yang relevan untuk berbagai konteks, baik organisasi besar maupun UMKM. Kesimpulannya, design thinking adalah pendekatan problem solving yang human-centered, kreatif, dan interaktif.
Studi kasus menunjukkan fleksibilitasnya baik di organisasi besar maupun UMKM. Implikasinya dalam pendidikan tinggi sangat penting. Mahasiswa dilatih bukan hanya mencari solusi, tetapi juga memahami masalah secara mendalam. Dengan begitu, mereka menjadi problem solver yang adaptif, memahami masalah secara mendalam. Dengan begitu, menjadi problem solver yang adaptif, kritis, dan empatik. Inilah nilai utama design thinking dalam membentuk pola pikir masa depan. Dengan demikian, design thinking tidak hanya menjadi model inovasi, tapi juga pola pikir penting dalam menghadapi permasalahan konteks di dunia nyata. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Saya Adinda Puspita Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.